Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Tersungkur, tubuh ini tak berdaya di atas bagian dasar rumah. Piluku menangis akan buruknya nasib yang harus kutemui. Perih, sungguh sekujur tubuh ini, kala kuku-kuku itu telah berhasil meninggalkan bekas di permukaan kulit. Namun, lebih sakit hati ini saat lidah itu tak henti menggores batin. Deras, perempuan itu terus mencerca, seakan tak ingin berhenti mengiris bagian dalam dada yang telah hancur seperti potongan perca. Pasrah ku bersujud pada yang kuasa, zat yang paling berwenang menghakimi seorang pendosa, zat yang tak pernah salah dalam melihat siapa yang telah berbuat nista, zat yang tak pernah berhenti memberikan ampun meski dengan ribuan noda. Rombi, engkaulah zat yang tak pernah meninggalkan hambanya. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, meski dunia telah menolakku. Ampuni segala hilaf, bila aku telah melanggar ketentuanmu. Rintihku perih, di kedalaman kalbu. Hingga deru kuda besi itu tertangkap rungu, memasuki halaman hingga akhirnya tepat berhenti di depan rumah. Aku mendongak, bangkit dari sujud. Nampak keluar seorang lelaki dengan perawakan mempesona. Dialah sang raja yang memiliki 2 permaisuri. Dialah sang lelaki yang mampu memikat hati ini meski telah memiliki istri. Dialah lelaki yang ketampanannya semakin terpancar meski umur telah menggerus masanya. Dari kejauhan, nampak dirinya bergegas menghampiri kami. Penuh iba melihat diriku yang tersungkur tak berdaya, dengan kerudung terlepas memperlihatkan mahkota seorang wanita. Bang, rintihku memanggil namanya. Deras air mata berlinang, kalau aku tahu sang penolong telah tiba. Tanpa menghiraukan sang istri tua, Bang Fatih menghampiriku, merapikan rambut juga membingkai wajahku. Kamu baik-baik saja? Lirih Bang Fatih khawatir, nampak jelas dari kerutan di dahi. Kuat aku menggeleng, mencoba mengulas senyum yang berakhir sia-sia. Nyatanya, malah keras aku berterisak, menggambarkan akan dalamnya batin yang terluka. Oh, apa kau ingin memamerkan kemesraan kalian di depan mataku? Hah? Tak puaskah kau bermain di belakangku, hingga ingin menjelaskan semuanya di depan wajahku? Sentak perempuan itu, angkuh melipat kedua tangan di depan dada. Tersentak, Bang Fatih menatap sang istri, hingga akhirnya bangkit berdiri, sembari menuntun memintaku mengikuti. Dek, kita bisa bicarakan semua ini baik-baik, tanpa harus saling menyakiti seperti ini, bukan? Coba, tenangkan dulu dirimu. Semua ini tak seburuk yang kau kira. Bila diterima dengan lapang dada, lirih Bang Fatih mencoba menenangkan. Terkekeh, perempuan itu tak terkendali. Sangsi menatap sang suami tak percaya. Hah?
warungku ini telah mati. Kau bilang tanpa harus saling menyakiti. Bahkan setelah kau potong kakiku yang sedang melangkah, kau pangkas lenganku yang sedang erat berpegangan. Kau tutup hidungku kalau aku sedang menghela nafas. Kini masih mampu kau minta indahnya perdamaian padaku. Apa memang dalam perdamaian itu harus ada yang dikorbankan? Bukankah seharusnya tak ada luka di antaranya? Tapi mengapa perdamaian yang kau minta memusnahkanku? Ungkap perempuan itu pilu, tak henti memukul bagian tengah dada, memperjelas betapa hancur segala asa yang dimilikinya. Imba, aku pun tak tega dengan kepedihan yang harus dia terima. Namun, apa yang bisa aku lakukan? Karena diriku pun juga seorang istri, bagi suami yang juga berteman nestapa. Dalam, Bang Fatih menghela nafas, mengatur deru yang bergemuruh dalam dada bidangnya. Dek, aku tahu telah berbuat salah padamu dengan menyembunyikan pernikahanku dengan Aisyah. Aku pun faham akan betapa kecewanya dirimu padaku. Namun, tetap saja, apa yang kau lakukan ini tidaklah benar, tandas Bang Fatih lembut, tapi jelas terdengar ketegasan dalam setiap untaian kata. Tak benar. Masih jumawa kau mengajarkan aku tentang kebenaran. Bahkan saat dirimu pun tak bisa membedakan sekat antar keduanya. Menerjang dosa dengan melukai hatiku. Apakah kau tak tahu akan dosa yang harus kau tanggung dari derai air yang mengalir dari netra seorang istri? Apakah kau sengaja mengaburkan dengan dalih halalnya poligami? Tandas perempuan itu semakin dalam menusuk setiap rongga dalam bongkahan daging yang bersemayam dalam diri Bang Fatih. Maafkan aku bila perbuatanku ini begitu melukaimu, Dek, ucap Bang Fatih tercekat. Setitik embun mulai menetes dari sudut netra, menggambarkan akan betapa batin itu menderita melihat sang istri terluka. Tangannya mencoba meraih pergelangan perempuan itu, namun keras dia menepisnya. Maaf, setelah kau sodorkan racun dan memaksaku untuk meminumnya, kini hanya maaf yang kau ucap. Tak ada sedikit pun niatku untuk memaafkanmu, Bang. Sungguh, kurasa kini kau harus tegas antara aku atau sang pencuri ini. Lontar perempuan itu mengarahkan telunjuk tetap di depan wajahku. Padam warna merah merajai warna kulit wajahku. Bagaimana bila Bang Fatih memilih perempuan itu dan mencampakkan diriku? Haruskah aku menjadi seorang janda di usia yang belum genap 20 tahun ini? Bahkan dalam pernikahan yang masih berumur 3 bulan lamanya. Namun aku percaya Bang Fatih bukanlah orang yang seperti itu. Aku pun yakin akan sikap tanggung jawab yang telah erat merekat dalam dirinya. Dan aku tahu ketakutannya pada Sang Ilahi tak akan membuatnya mengingkari janji. Dek, aku tak bisa memilih salah satu dari kalian. Bila aku menginginkan kebahagiaan bagimu, maka seperti itu pula besar harapanku pada Aisyah. Jika dulu aku pernah mengucap janji di hadapan para saksi akan tanggung jawabku terhadap dirimu, maka seperti itu pula janji yang kuucap untuk Aisyah. Jadi, cukup, Bang. Usah kau kembali meminta kemurahan hatiku demi cita wanita murahan ini. Sungguh, kini tak lagi kumiliki sikap velas yang dulu pernah kokoh terpatri. Apalagi untuk diberikan pada seorang pencuri. Potongnya keras di antara kalimat Bang Fatih sembari sinis menatapku hina. Dalam, Bang Fatih menghela nafas yang memasuki setiap rongga di dalam dada. Namun bergeming tak mampu membalas ucapan sang istri, meski hanya dengan sepatah kata.
Jika masih ingin kau lihat anakmu, maka pulanglah sekarang dan jangan lagi kau temui perempuan ini. Namun bila memang kau memilih untuk bertahan di sini, jangan lagi berharap bisa melihatnya meski hanya dalam satu kedipan mata. Ancamnya keras, melemahkan hati Bang Fatih dengan dalih seorang anak. Tertegun, Bang Fatih menatap perempuan itu berbalik. Tegas melangkah meninggalkan kami dengan percaya diri. Seakan dialah satu-satunya yang akan diperjuangkan Bang Fatih di sini. Dek, kejar Bang Fatih, meraih, mencoba menghentikan langkahnya. Namun abai, perempuan itu tak menghiraukan keberadaan sang suami. Hingga keduanya menjauh, meninggalkanku sendiri dalam luka. Perih, kurungku sakit ini dalam kesendirian. Tak menyangka, Bang Fatih tega meninggalkan diriku dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kupikir dia akan lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Namun, ternyata aku salah. Dia tak beda dengan seorang pengecut yang bahkan memilih lari meninggalkanku tanpa kata.